Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan lagi belajar pemrograman komputer dari dasar banget. Kita pakai JavaScript bahasanya gitu. Nah, dan text editor kita pakai yang di terminal. Oke, kita buka dulu terminalnya. Yang pakai Windows, khususnya Windows 11 itu sudah ada ya terminal. Tapi yang nggak pakai Windows 11, misalkan pakai Windows 10 dan ke bawahnya, biar sama boleh kalian install dulu ini ya, apa, git bash. Nah ini git bash. Nah, tinggal download. Nanti filenya berbentuk exe, kemudian di ini aja, kalau sudah di download filenya, diklik filenya, kemudian install dengan cara next 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 next, next finish, beres gitu ya. Git bash, jadi nanti tampilannya sama seperti ini terminal. Nah, kalau kita pwd, sekarang kita berada di folder ini, hanya Linux ya, di folder user. Nah, kita sudah bikin ini folder JavaScript yang ada di folder desktop. Maka kita pindah cd desktop, huruf D-nya besar ya, D-nya gede. Kemudian di folder desktop ada folder ini JavaScript. Kita ketikkan JavaScript. Nah, enter. Oke, sekarang kita masuk di folder JavaScript. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam folder ini. Kalau kita ls, lihat list isinya ada apa aja nih, ada index HTML. Kita buka index HTML-nya dengan cara nano index HTML gitu ya. Enter. Oke. Inilah kodikan JavaScript yang telah kita buat. Sebelumnya kita ini dulu deh, buka dulu ya yang ininya, index HTML-nya. Kita open di browser. Nah, gini kita posisikan dulu. Nah, oke, aplikasinya sudah muncul, menampilkan deskripsi seperti ini, dan kita sudah sampai ke pengkondisian if else. Nah, sekarang kita akan belajar ternary operator. Jadi ada yang disebut dengan apa ya, ternary operator. Ternary operator. Apa itu ternary operator? Fungsinya sama seperti if else gitu, cuman dia sebaris gitu ya, simple. Contoh, kita hapus aja deh ini ya if else-nya. Oke. Sebelumnya kita kan punya ini ya, punya konstanta. Let const ya. Konstanta pekerjaan. Kalau pekerjaannya guru, maka dia apa, ditampilkannya Anda tidak bisa ngoding gitu kan ya, atau saya tidak bisa ngoding. Nah, ketika diisi variabel pekerjaannya itu adalah programmer, maka Anda bisa ngoding. Nah, kalau misalkan opsinya cuma dua kayak gitu, misalkan guru tidak, saya tidak bisa ngoding, kemudian kalau misalkan programmer, nanti nampil di sininya saya bisa ngoding. Nah, cuma dua pilihannya, itu bisa juga pakai ternary operator. Gimana caranya? Nah, gini. eh ini kan pekerjaan deskripsi ya. Sekarang kita deskripsi, bikin variabel var namanya deskripsi, sama dengan, nah ternary operatornya gini, dalam kurung. Nah, logikanya gimana? Jika jika konstanta pekerjaan itu nilainya itu adalah programmer gitu ya, programmer, kemudian tanda tanya. Nah, maka apa? Maka gitu ya, saya bisa ngoding gitu.
Kemudian else, selain kalau misalkan pekerjaannya bukan programmer, maka gimana? Nah, dipisahkan dengan titik dua. Kemudian ini jawabannya. Saya tidak bisa ngoding gitu ya. Nah, gitu. Simple ya, cuma sebaris tuh. Kalau kita save, Ctrl O. Nah, oke. Kemudian kita jalankan di sini. Oke. Saya bisa ngoding. Lihat. Kenapa? Karena isi konstanta pekerjaannya adalah programmer. Kita ganti misalkan ya isi dari konstanta pekerjaannya dengan guru. Kita Ctrl O untuk menyimpannya, Ctrl O enter. Kita refresh lagi di browser. Saya tidak bisa ngodingnya. Ternary operator sama fungsinya seperti if dan else. Begitu ya. Oke, segitu dulu untuk video kali ini.